Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali beribadah kepada Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali jumpa lagi dalam ibadah kita hari Minggu ini. Dan kita mau bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hati pikiran kita biar kita boleh bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Fan ditemanin oleh Kak Yuni dan juga Tante Ida. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Ayo yang semangat, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tentang kemuliaan Allah, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa anak-anak, kita mulaikan dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dapat bersukacita, memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan disenangkan dengan setiap pujian kami. Ampuni segala kenakalan kami, segala kejailan kami, dan layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan memberkati Ariel yang akan membawakan firman. Tuhan urapi dengan kuasa yang daripadamu, sehingga Tuhan Yesus setiap firman tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita dengar banyak banget puji-pujian yang mengatakan tentang bersukacita, berbahagia. Bahkan kalau adik-adik ingat, di minggu lalu juga Kak Elna masih bahas tentang sukacita. Coba sekarang adik-adik ingat, ada berapa kata sukacita di dalam Alkitab yang Kak Elna sebutkan minggu kemarin? Berapa? 225 kali diucapkan. Itu kata sukacita di dalam Alkitab. Yang artinya betapa pentingnya bersukacita itu di dalam kehidupan kita. Kenapa sih kata sukacita itu menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa anak Tuhan harus sukacita? Gitu. Apakah anak Tuhan tidak boleh berdukacita? Apakah anak Tuhan harus hidup senang-senang saja? Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, maka kita mungkin melakukan kesalahan atau apa? Ternyata tidak, adik-adik. Tapi di dalam Alkitab juga diajarkan untuk kita selalu bersukacita.
Yuk kita baca sama-sama ya ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Karil bacain. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan menghendaki kita bersukacita? Karena seperti yang ada di lagu-lagu tadi, maupun juga lagu-lagu di sekolah minggu kita, di dalam setiap sukacita itu terdapat obat yang manjur, terdapat kekuatan di dalam sukacita. Jadi kita harus bersukacita. Nah, untuk pagi ini Karil mau membagi sukacita itu menjadi 2. Mungkin adik-adik udah dijelasin kemarin kayaknya ya. Sukacita itu tidak ada lawan katanya dari kata sukacita. Kata sukacita tidak ada lawannya. Oleh karena itu, adik-adik, sukacita itu dibagi menjadi 2. Sukacita yang diberikan oleh dunia maupun juga sukacita yang sejati yang berasal dari Tuhan. Bedanya apa sih Kak? Sukacita yang dari dunia dan yang dari Tuhan. Kalau yang dunia berikan, misalkan adik-adik ulang tahun dikasih kado, nggak mungkin kan kalau adik-adik ulang tahun dikasih kado sukacitanya tuh nggak ada gitu. Orang masa dikasih kado sedih kan nggak mungkin, pasti senang. Begitupun yang dunia berikan. Tapi apakah itu bisa menjadi hal yang terus menerus atau berlangsung dalam jangka waktu panjang? Ternyata tidak. Sukacita yang diberikan dunia dalam sesaat dia akan memudar dan sampai akhirnya hilang. Maka dari itu kita perlu yang namanya sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita perlukan. Bedanya apa? Sukacita yang berasal dari Tuhan itu adalah menjadi kekuatan saat kita mengalami hal-hal yang berduka atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dalam kita mengiringi Tuhan, tidak selamanya kita mengalami hal-hal sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi dengan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sukacita Tuhan itu akan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Sukacita itu akan menjadi semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita supaya kita bisa untuk menjalani masa-masa yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan bilang adalah sukacita Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik harus mengejar sukacita yang berasal dari surga. Nah, sukacita Tuhan itu ada di mana sih sebenarnya? Nah, sukacita Tuhan itu sebenarnya simpel sekali adik-adik. Adik-adik bisa dapatkan di dalam membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik renungkan ayat demi ayat di dalam firman Tuhan, adik-adik bisa dapatkan sukacita yang baru. Adik-adik bisa dapat kekuatan yang baru. Itu yang disebut kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa dapat melalui pujian penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Dalam setiap pujian penyembahan yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Secara tidak langsung nanti nggak terasa tiba-tiba hatinya merasa sukacita sekali, merasa senang sekali. Walaupun keadaannya sulit, tapi kita bisa tetap merasa bersukacita di dalam kehidupan kita. Maka dari itu menjadi harapan kita semua, baik guru-guru sekolah minggu, orang tua, adik-adik semua gitu. Biarlah kita mencari sukacita sejati. Sukacita sejati itu yang berasal dari Tuhan. Dengan kita memperbanyak membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, maupun juga bernyanyi untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, Kak Ariel sempat membaca di beberapa renungan, sukacita ini adalah bentuk nyata dari penerimaan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kenapa sih? Contohnya gini, kadang orang itu menjadi sedih, menjadi tidak bersukacita karena dia tidak menerima dirinya. Seperti apa? Misalnya, misalkan nih Kak Ariel ya, Kak Ariel, aduh
saya bete banget gitu ya, saya lahir dengan badan yang besar gitu ya, sedangkan orang lain badannya kayak atlet, saya nggak bisa olahraga renang atau menyelam gitu ya. Atau mungkin ada yang nggak suka karena merasa tertolak dengan kulit yang hitam, rambut yang keriting gitu ya. Banyak hal-hal yang menghilangkan sukacita kita, yaitu adalah gagalnya diri kita menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, untuk tetap bersukacita, kita belajar untuk menerima diri kita sendiri. Mungkin dalam perjalanannya ini menjadi hal yang sulit adik-adik, karena kan pasti ada ya bullying gitu ya. Ada orang-orang yang ngebully, ih kamu mah anaknya kulitnya hitam, ih kamu mah ke gereja juga pakai sendal, nggak pakai sepatu gitu. Ih kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Akhirnya membuat kita seringkali merasa tertolak. Tapi dengan kita mengucap syukur, dengan kita bersukacita, kita menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka itu akan memunculkan sukacita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau orang lain memiliki A, orang lain memiliki B, orang lain memiliki C, kita nggak perlu iri. Kita juga nggak perlu merasa, wah saya harus seperti mereka. Nggak perlu. Kenapa? Karena setiap orang diberikan masing-masing tanggung jawab oleh Tuhan. Kita menerima diri kita dengan baik, maka kita akan bersukacita. Jadi kalau adik-adik masih ada yang bete karena ngelihat, saya mah kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini, saya kurang itu. Mulai hari ini kita harus mau belajar dari firman Tuhan yang kita sudah baca, yang sudah kita dengar, bahwa kita mau sama-sama belajar untuk menerima diri kita apa adanya, seperti yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, supaya kita bersukacita. Simpel kan adik-adik? Untuk menjaga hati kita tetap bersukacita, yang pertama rajin baca Al-Quran, yang kedua memuji dan mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan, yang ketiga adalah menerima diri kita, melakukan penerimaan diri kita bahwa kita adalah spesial di mata Tuhan. Itu akan membuat kita bersukacita. Hal yang sederhana dari cerita tentang bersukacita, tapi ini menjadi rema yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik juga saat ini sedang ngalamin masa-masa yang gak enak, harus mungkin udah 1 tahun, nyari 1 tahun adik-adik sekolah di rumah dengan adanya pandemi segala macam. Tapi tetap harus bersukacita. Bahkan sukacita itu adalah obat yang manjur. Jadi adik-adik nggak usah takut corona. Kenapa nggak takut corona? Dengan bersukacita kita akan sehat, kita akan kuat. Karena dalam setiap sukacita yang Tuhan berikan terdapat kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, ayat hafalannya ada di Mazmur 100 ayat 2. Karel baca ini ya. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita harus datang kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi walaupun adik-adik ibadah di rumah, dengerin firman Tuhan di rumah, tapi tetap adik-adik harus bersukacita, harus tetap semangat. Gitu. Buat adik-adik yang sudah mulai bersekolah kembali, tetap semangat untuk sekolahnya, jaga kesehatan, tetap berdoa buat bangsa kita, buat negara kita, buat pandemi yang kita alami, biar kiranya sukacita yang dari surga turun dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam sekolah minggu kita, biar kiranya sukacita itu turun dan memberkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya sukacita yang terus diberitakan melalui firman Tuhan tetap ada di dalam hati kalian, dan kita harus terus-menerus meminta kepada Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami, Engkau telah mengurapi guru-guru yang memimpin pujian, yang membawakan firman Tuhan. Engkau memakai mereka, kiranya Tuhan lebih heran lagi
hari demi hari. Terlebih dari itu Tuhan, kami memohon Tuhan agar kiranya sukacita yang Engkau telah berikan melalui anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh terus bersemangat, kami boleh terus rindu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Mungkin ada yang tertutup jalan, mungkin ada yang dalam pekerjaan yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan buka jalan, Engkau memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam semester yang baru ini juga Tuhan anak-anak akan kembali belajar. Kiranya Tuhan menolong mereka sama seperti di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita ketika mereka memulai pelajaran dan mereka boleh mengulang semua pelajaran dengan hati yang riang gembira, sehingga apa yang mereka pelajari bisa mereka ingat, bisa mereka lakukan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohonkan semua permintaan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau telah memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.